Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi wa innahu utiya bi badrin fihi qadiratun minal buquli fawajadalaha rihan fasa'ala fa ukhbira bima fiha minal buquli faqala qarribuha ila ba'di ashabihi kana ma'am falamma ra'ahu kariha aklaha qala kul fa inni unaji man la tunaji. Jabir radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, orang yang makan bawang putih dan bawang merah maka hendaklah ia menjauh dari masjid kami, katanya. Orang yang makan bawang putih dan bawang merah maka hendaklah ia menjauh dari masjid kami, dan hendaklah orang yang makan bawang putih dan bawang merah itu duduk di rumah. Suatu ketika pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nampan, yang isi nampan itu sayur-sayuran hijau. Talam itu isinya sayur-sayuran hijau. Ketika nampan itu diberikan kepada Nabi, maka Nabi mencium sesuatu yang tidak enak, mencium bau sesuatu yang Nabi tidak senang. Maka Nabi pun menanyakan, bau apa ini? Bau apa yang ada di nampan ini? Maka Nabi pun diberitahu bahwa itu adalah baunya bawang putih. Baunya bawang putih dan baunya bawang merah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dekatkanlah. Maksudnya makanan itu hendaklah didekatkan kepada sahabat-sahabat. Sayur-sayuran itu tadi yang berada di talam, yang berada di nampan itu hendaklah didekatkan kepada para sahabat. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum enggan, tak mau dia makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan itu, maka Nabi pun bersabda, makanlah, makan sayur-sayur itu. Sesungguhnya aku berbicara kepada seseorang yang kamu itu tidak berbicara kepadanya. Maksudnya Nabi itu berbicara kepada malaikat Jibril alaihissalam, kepada malaikat, sementara kalian tidak berbicara kepada mereka, kepada para malaikat. Dalam hadis ini Nabi SAW telah memberitahu bahwasanya makan bawang merah dan bawang putih itu menyebabkan malaikat tak nak dekat. Malaikat tak suka. Malaikat tuh benci dengan bau-bauan yang seperti bau bawang merah dan bawang putih. Nabi tidak mau makan bukan karena barang itu haram, bukan karena bawang itu haram, tapi karena baunya. Yang menyebabkan Nabi tidak suka karena baunya ini. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sum wal basal. Wa qila ya Rasulullah
wa asyaddu dzalika kulluhu tsum afatuharrimuhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kuluhu wa man akalahu minkum fala yaqrab hadzal masjida hatta yadhhaba rihuhu minhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa disebutkan bawang putih dan bawang merah di hadapan Nabi. Jadi diceritakan tentang bawang putih dan bawang merah di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, di antara bawang putih dan bawang merah ini, di antara bawang-bawang makanan-makanan ini, yang paling berbau ini adalah bawang putih. Kata sahabat-sahabat seperti itu. Yang paling berbau keras itu adalah baunya bawang putih. Apakah bawang putih itu haram? Sahabat-sahabat tanya, apakah bawang putih itu haram? Nabi SAW bersabda, makanlah bawang putih itu, makanlah. Siapa di antara kalian yang memakan bawang putih, maka janganlah ia mendekati masjid kami sehingga bau bawang putih itu hilang. Ini bukan hanya sekedar bawang putih maksudnya, bukan hanya sekedar bawang merah. Sesuatu yang menyebabkan bau, sesuatu yang menyebabkan bau, yang bau itu tidak disenangi oleh orang lain, oleh kawan-kawan kita. Ya bisa dikatakan makanan itu menyebabkan bau busuk. Ya seperti petai umpamanya kan, seperti jengkol dan jenis-jenis yang seperti itu. Kata Nabi, kalau kamu makan sesuatu yang berbau itu jangan datang ke masjid sebelum baunya hilang. Jadi kita hilangkan baunya dengan cara apa yang kita sendiri tahulah bagaimana menghilangkannya. Di dalam riwayat yang lain lagi, An Hudzaifah azunnuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man tafala tujahal qiblati jaa yaumal qiyamati tafluhu baina ainaihi wa man akala min hadhil baqlatil khabithati fala yaqrabanna masjidana. Dari Hudzaifah, dan aku mengira katanya bahwa ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Hudzaifah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, barang siapa yang meludah, barang siapa yang meludah ke arah kiblat, barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka pada hari kiamat ia akan datang sementara ludahnya ada di antara kedua matanya. Tak boleh hukumnya meludah ke kiblat. Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka ludahnya itu akan datang di antara kedua matanya pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang makan sebahagian dari sayur yang berbau busuk ini, bawang itu termasuk sayur, Pak. Ya, sama ada daun bawangnya atau bawangnya sendiri, buahnya itu termasuk sayur. Barang siapa makan sebahagian dari sayur yang berbau busuk ini, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Nabi mengatakan itu diulang 3 kali, jangan mendekati masjid kami. Inilah perkara-perkara yang perlu kita perhatikan sebelum kita datang ke masjid. Sebelum kita datang ke masjid, perhatikan perkara-perkara yang seperti itu.